Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan sejarah dan biografi lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan muassis organisasi Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama. Merujuk pada profil pesantren Tebu Ireng yang diterbitkan oleh Pustaka Tebu Ireng tahun 2011, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambarrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng yang berputra Karebet atau Joko Tingkir. Dalam sejarah, tercatat Joko Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Saat belajar ke pesantren, pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud mengungkapkan, Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri, dan tinggal di beberapa pesantren, ungkap Kiai Haji Hakim Mahfud. Merujuk pada buku profil pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Kiai Hasyim memperdalam ilmu agama. Pada usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri dari Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun, saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sya'dullah Al-Maimani atau mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan ahli hadis di Mekah, serta Asyihab Ahmad bin Abdullah Syria. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, serta Kiai Haji Bisri Samsuri Denanyar Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya 1899 atau 1315 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istrinya kembali ke Indonesia, mendirikan pesantren. Pada tahun 1899 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah atau istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia tanpa meninggalkan putra.
Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan, Madiun yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Nyai Masruroh dan dikaruniai 4 anak. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah mendapat masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya Kiai Haji Holil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu, yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaruan dengan paham bermadhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan, pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Sehingga orang Muslim di Indonesia, terutama orang NU itu, kalau bertemu dengan berinteraksi dengan orang Muslim di dunia bisa nyambung dibanding dengan sebelum ada NU, kata Kiai Haji Hakim Mahfud. Melawan penjajah. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun, pemberian dari Belanda itu ditolak oleh beliau. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Menurut Ahmad Zubaidi, dosen UIN Jakarta, dalam buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan. Fatwa jihad melawan penjajah mematik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian, fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda, membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Mencetuskan resolusi jihad. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan memboceng Nica bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 70 November 1964 Masehi. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mendapatkan barokah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk beliau, Al-Fatihah. Cukup demikian cerita, sejarah, dan biografi lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.